Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya dan ingat jaga kesehatan ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, Bapak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Untuk sebelum mengawali pembelajaran, bagi adik silakan pimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang kita tepuk PPK. Bagi adik lagi pimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasionalis, religius. Sinawa kincing. Saya bingung. Cing. Ya ini Cut. sinawa kisakan. Cut. Sama. Depar. Sama kisakan. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas, gotong royong, religius. Sama nih kelas. Cut. Depar itu. Nah, ulang. Ulang. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik. Baik, Pak. Ya, sebelum mengawali pembelajaran, Bapak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Bagi adik, silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Sekarang kita lanjutkan agar semangat belajarnya, kita tepuk PPK. Untuk bagi adik silakan pimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih bagi Ade sudah memimpin tepuk PPK biar kita semangat belajarnya. Nah, Bapak ingatkan pada anak-anak untuk selalu menjaga disiplin kalian. Tetapi kali ini kita belajar secara daring, kita tingkatkan disiplin, tidak hanya disiplin dalam belajar, tetapi disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Agar nantinya kalian dalam keadaan sehat semuanya, kita saling menjaga di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, mohon menjaga disiplin, tidak hanya disiplin belajar, tetapi disiplin protokol kesehatan anak-anak. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila akan Bapak pimpin langsung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat Rakyat akan makmur sentosa. pribadi Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan kalian membaca terlebih dahulu sebagai kegiatan literasi. Silakan kalian membaca, boleh buku pelajarannya, buku cerita atau buku komik. Silakan membaca 5 menit. Ya. Dimulai dari sekarang, silakan membaca. Dan juga materi pembelajarannya dibaca. Nah, apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sekarang Bapak akan memberikan materi. Bapak akan share screen. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Bisa. Sudah, Pak. Ya, baik. Kali ini kita akan belajar di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan mengemukakan laporan tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menemukan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, dengan mengamati, siswa menemukan dan menyebutkan luas dan letak Indonesia berdasarkan peta dengan tepat. Kita langsung masuk ke inti pembelajarannya. Yang pertama di kegiatan Ayo Membaca, siswa membaca teks tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, silakan kalian membaca. Ibu Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan kalian membaca dalam hati buku siswa kelas 5 halaman 24 ya anak-anak. Silakan kalian membaca. Bapak berikan waktu 5 menit. Nanti di sana ada tentang nilai-nilai Pancasila. Silakan anak-anak. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Ya, kita lanjut Pak. ke diskusi ya. Nah, sekarang kita diskusikan dengan teman-teman kalian, siswa-siswa, mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, coba kalian amati di sini tabelnya, apakah terlihat anak-anak? Bisa. Silakan kalian amati terlebih dahulu, cermati tabel-tabel tersebut. Kita akan bahas dan diskusikan kali ini. Baik, Pak. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, perilaku atau sikap yang pertama, gotong royong.
Perilaku tersebut kira-kira sesuai dengan sila yang berapa? 3. Ya. 3. Ya, betul Ya. sekali. Yang pertama, gotong royong itu adalah bagian dari nilai-nilai atau sikap yang sesuai dengan Pancasila, sila ketiga. Apa itu sila ketiga, anak-anak? Persatuan Indonesia. Ya. Wah, Indonesia. Yang kedua, nah perilaku yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Bagi Ade. Sikap rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Ya, betul sekali. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Rajin beribadah itu merupakan nilai-nilai atau sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, sila maksud Bapak, perilaku yang ketiga, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan bagi Ade lagi. Saya, Pak. Ya, silakan bagi Ade. Sikap melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke-4. Sila keempat itu apa bagi Ade? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, benar sekali yang disampaikan bagi Ade. Jadi, sikap atau perilaku yang ketiga ini sesuai dengan sila keempat, yaitu apa, Parmita, sila keempat? Kenapa? Parmita, apakah bisa mendengar suara Bapak? Ya, Pak. Maaf, Pak. Macet-macet. Gimana, Pak? Sila keempat apa, Parmita? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, benar sekali. Kita lanjutkan ke perilaku atau sikap yang keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, merupakan sikap yang sesuai dengan sila keberapa, anak-anak? Sila kedua. Ya, benar sekali. Nah, sila kedua yaitu apa, anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita lanjut ke perilaku dan sikap yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di dalam angkutan umum. Nah, ini sesuai dengan sila yang berapa? 5. Sila kelima, Pak. Apa sila kelima? Keadilan Kemanusiaan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Nah, di sini Bapak berikan apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian sudah mampu menunjukkan atau menganalisa sikap-sikap atau nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan ke, nah ini. Coba kalian amati perilaku atau sikap orang di lingkungan sekitarmu atau rumah atau masyarakat. Kemudian tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila. Nah, coba kalian cermati atau ingat-ingat perilaku yang pernah kalian temui yang tidak sesuai dengan Pancasila. Coba kalian diskusikan. Bapak akan berikan waktu 10 menit untuk mengisi tabel ini. Silakan. Nanti kita diskusikan dan bahas bersama-sama. Coba nanti sini kalian amati dan ingat-ingat perilaku di sekitar kalian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti silakan dituliskan di buku latihan kalian. Apakah sudah, anak-anak? Ya, Pak.
Ya, kita akan diskusikan hasil pengamatan kalian. Bagi Ade, silakan disampaikan hasil pengamatannya. Baik, Pak. Yang pertama, sikap memaksakan agama kepada orang lain tidak sesuai dengan sila ke-1. Ya. Yang kedua, sikap membeda-bedakan teman dalam bergaul tidak sesuai dengan sila kedua. Yang ketiga, tidak mau mempelajari kesenian daerah lain tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang keempat, memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain tidak sesuai dengan sila keempat. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan kepada wanita hamil untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Tidak sesuai dengan sila kelima. Kita berikan tepuk tangan pada Bagi Ade. Baik sekali yang disampaikan Bagi Ade. Nah, itu dia hasil pengamatan dari Bagi Ade. Untuk Parmita, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin yang tidak sesuai dengan sila ke-1 itu mungkin gini, Pak. Mengganggu teman beribadah, Pak. Ya, benar sekali. Nah, sering kalian jumpai perilaku seperti itu. Itulah perilaku yang tidak baik ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bagi Ade? Tidak, Pak. Parmita? Tidak, Pak. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalian telah mampu, tadi kalian sudah mampu menunjukkan atau menganalisis sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini kalian juga sudah mampu memberikan jawaban mengenai sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini kalian sudah mampu artinya membedakan mana sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila dan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk itu silakan sikap yang sesuai dengan Pancasila silakan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila silakan kalian hilangkan dari diri kalian. Jangan menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti itu anak-anak. Apakah mengerti? Mengerti, Pak. Kita lanjut ke mengamati ya. Di sini Bapak punya gambar apa ini anak-anak? Peta. Ini peta apa? Negara Indonesia. Ya, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Ini kita lihat negara kita sangat luas sekali. Ini dari Sabang, lihat sampai Merauke. Ini kita tinggal di sini di Bali ya. Ini negara kita merupakan negara kepulauan yang sangat luas, memiliki lebih dari 1000 pulau. Nah, sekarang silakan kalian amati peta ini. Bapak berikan waktu 5 menit ya. Ya, sudah. Sudah. Nah, setelah kita mengamati peta, sekarang kita diskusikan. Yang pertama, coba sebutkan letak Indonesia secara geografis. Nah, siapa yang bisa? Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Ayo.
Coba ulang soalnya, Pak. Coba Pertanyaannya. kalian, nah ini yang pertama, coba diskusikan letak Indonesia secara geografis. Sekarang kita setelah kalian mengamati peta, sekarang kita diskusikan. Yang pertama, coba sebutkan letak Indonesia secara geografis. Saya, Pak. Ya, bagi Ade. Indonesia secara geografis diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, benar sekali yang disampaikan bagi Ade. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kira-kira Indonesia terletak di benua Asia atau benua Australia? Asia, Pak. Asia. Ya. Benar sekali, Parmita. Ya, anak-anak, kita lanjutkan yang kedua. Coba kalian sebutkan letak Indonesia secara astronomis. Ya, Pak. Ya, Parmita. Silakan. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Ya, coba teman-temannya apa yang benar? Apakah benar yang disampaikan Parmita tadi? Benar, Pak. Ya, benar sekali yang disampaikan Parmita. Setelah itu kita lanjutkan ke yang ketiga. Coba kita diskusikan bagaimana pengaruh letak Indonesia secara geografis. Apa pengaruh dari letak Indonesia secara geografis itu? Saya, Pak. Ya, bagi Ade silakan. Pengaruh letak geografis, yang pertama, Indonesia memiliki 2 musim. Yang kedua, terletak di jalur perdagangan yang strategis. Yang ketiga, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang keempat, kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Yang keempat, nah bagaimana pengaruh letak Indonesia secara astronomis? Ya, Pak. Ya, Parmita silakan. Indonesia terbagi 3 bagian waktu. Yang kedua, memiliki iklim tropis, Pak. Ya, benar sekali yang disampaikan Parmita. Jadi, secara geografis dan astronomis Indonesia terletak merupakan negara yang strategis ya. Itu secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan benua samudra. Dan secara astronomis tadi yang disampaikan Parmita, Indonesia terletak itu yang letak astronomisnya. Dan pengaruh letak Indonesia secara geografis itu Indonesia menjadi negara kepulauan ya, terdiri dari banyak pulau-pulau, dan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, dan secara geografis keadaan alam bangsa Indonesia tersebut sangat beragam, yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman mulai dari pegunungan, laut, bukit, hutan, sampai dengan Gunung Merapi. Nah, itu merupakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang merupakan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, ini dia letak astronomis tadi sudah disampaikan oleh Parmita. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis Indonesia terletak 2 benua, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pengaruh letak astronomis yaitu Indonesia terbagi menjadi 3 bagian waktu. Indonesia memiliki iklim tropis. Sedangkan pengaruh dari letak geografis Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim apa, anak-anak? Hujan dan kemarau. Ya, benar sekali. Indonesia terletak di jalur perdagangan yang strategis, dan Indonesia terletak di antara 2 benua dan
dua samudra yang menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya. Selanjutnya, nah, kalian di sini ayo di kegiatan mencoba, coba kalian gambar peta wilayah tempat tinggal kalian. Ya, silakan buat gambarnya di kertas gambar A4. Silakan kalian buat petanya tempat tinggal kalian. Seperti silakan kalian gambar seperti denah di kartu undangan itu ya, anak-anak. Apakah kalian pernah melihat? Pernah. Nah, silakan kalian buat seperti itu ya. Ini Parmita, apakah Parmita mengantuk itu? Enggak, Pak. Macet-macet ini sinyalnya, Pak. Oh ya ya. Ya Parmita, apakah masih memperhatikan? Silakan kalian buat di kertas A4 seperti yang Bapak instruksikan tadi. Jika kalian memiliki kendala, kita bisa diskusikan di grup ya anak-anak. Ini kalian ini sebagai PR kalian. Ini dikumpul paling lambat besok pagi ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah di kegiatan menulis ini ada kaitannya dengan kegiatan mencoba sebelumnya. Setelah kalian mencoba menggambar, sekarang silakan kalian ceritakan. Nah, seperti tabel yang terlihat pada slide. Silakan kalian buat misalnya paragraf pertama, silakan kalian tentukan ide pokoknya. Misalnya ide pokoknya, rumah saya terletak di daerah Tambangan. Silakan kalian buat kalimat pengembangnya. Rumah saya terletak di daerah Tambangan, gang A, nomor A. Rumah saya memiliki satu lantai dan selanjutnya seperti itu. Apakah kalian mengerti anak-anak? Ngerti. Baik, Pak. Mengerti. Seperti itu. Kalian ceritakan peta ya rumah kalian yang sudah kalian buat. Seperti itu, ini tugasnya. Kalian menceritakan. Nanti dibuat di buku ya. Ini dikumpul barengan sama peta yang kalian buat seperti itu. Besok pagi terakhir ya anak-anak. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Dan pemaparan yang kegiatan pembelajaran tadi. Selanjutnya, coba kalian simpulkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Saya, Pak. Ya, bagi aja silakan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai yang berada pada sila-sila Pancasila. Kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis dan letak astronomis Indonesia beserta pengaruhnya. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu benar yang disampaikan Mbak Gede. Kita sudah belajar mengenai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan nilai yang tidak sesuai Pancasila. Selanjutnya kita belajar mengenai kondisi geografis bangsa Indonesia dan kita belajar mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Betul ya anak-anak? Nah, setelah kalian belajar nanti untuk evaluasinya akan Bapak kirimkan di Google Classroom ya anak-anak. Ya, Pak. Jangan lupa kumpulkan tugasnya tepat waktu, dikumpulkan di Google Classroom. Google Classroom ya anak-anak. Ya, Pak. Baik. Jadi silakan kalian belajar untuk evaluasinya nanti akan Bapak kirimkan. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita akan menyanyikan lagu daerah apa anak-anak? Kalian pingin lagu apa? Meong, meong. Ya, silakan Bapak pimpin. 1, 2, 3. Meong, meong. Meong, meong. Kali jo bikule. Bikul gede-gede.
Moga-moga karang pesat garusu Suwen yo meng yo bol yo yo bol. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Bagi Anda pimpin doanya. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi, santi, Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Terima kasih Pak. juga Pak. Ya.